Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya, yaitu dengan judul Analisis Efektivitas Kombinasi Algoritma Kriptografi Klasik, Pioneer Receiver, dan Playper Receiver dalam meningkatkan keamanan data digital berbentuk file. Lalu langsung saja, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia dalam mengelola, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Aktivitas yang dulunya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem elektronik, seperti mulai dari transaksi keuangan, komunikasi daring, hingga penyimpanan dokumen penting dalam bentuk file digital. Namun kemudahan ini juga membawa risiko besar terhadap keamanan data karena lemahnya kesadaran masyarakat akan kesiapan infrastruktur keamanan yang memadai. Fenomena kebocoran informasi dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat lebih dari 58% responden menilai pemerintah belum memberikan perlindungan data yang cukup, dan sekitar 41,7% pengguna belum menerapkan langkah dasar keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat atau autentikasi 2 faktor. Nah, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi digital dan lemahnya penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Selain meningkatnya kebocoran pribadi, ancaman siber terhadap sistem digital di Indonesia juga terus meningkat. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional atau BSSN mencatat lebih dari 741 juta serangan siber terjadi pada tahun 2021. Sebagian besar serangan tersebut berupa SSH, brute force attack, atau upaya sistematis untuk mencoba semua kemungkinan menebak username dan password server. Nah, karena meluasnya kasus-kasus yang terjadi, salah satu metode yang digunakan untuk keamanan data yaitu penerapan kriptografi klasik, yaitu metode penyandian dengan mengubah data asli plain text menjadi bentuk teracak atau ciphertext menggunakan kunci tertentu. Tentunya banyak algoritma klasik, salah satunya yaitu Pioneer Receiver dan Playper Receiver. Algoritma Pioneer Receiver itu bekerja dengan mengganti setiap huruf dalam teks berdasarkan kunci yang berulang, sementara Playper Receiver menggunakan metode substitusi pasangan huruf atau digrab dengan bantuan matriks 5x5. Nah, kan metode ini memiliki karakteristik yang berbeda, seperti Pioneer sulit dipecahkan, lalu Playper yaitu mampu menghasilkan pola enkripsi yang lebih acak dan kompleks. Lalu dengan mengkombinasikan kedua algoritma ini diharapkan dapat diperoleh sistem enkripsi yang lebih kuat terhadap serangan kriptoanalis seperti brute force maupun ciphertext only attack. Tentunya banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan satu algoritma kriptografi klasik itu masih memiliki kelemahan. Misalnya algoritma Playper masih menampilkan pola karakter tertentu yang bisa dipecahkan dengan analisis frekuensi sederhana. Lalu algoritma Pioneer Receiver itu kan lebih kuat, namun tetap rentan terhadap serangan non-plain text attack jika kunci yang digunakan terlalu pendek. Lalu ada juga yang menunjukkan bahwa kombinasi algoritma Pioneer Receiver dan Playper Receiver itu mampu meningkatkan keamanan data pelanggan karena hasil enkripsi yang dihasilkan lebih acak dan sulit diprediksi dibandingkan penggunaan tunggal. Lalu ada juga yang membuktikan bahwa penggabungan beberapa algoritma klasik seperti Playper Receiver, Pioneer Receiver, dan Zip-Through pada data citra digital dapat menghasilkan distribusi piksel yang lebih acak dan merata, sehingga sulit untuk dianalisis menggunakan metode statistik. Lalu ada juga kombinasi algoritma yang berkembang di berbagai penelitian. Ada juga yang memodifikasi algoritma Playper Receiver dengan menambahkan 2 tahapan. Lalu di sisi lain yaitu pengembangan sistem kriptografi berbasis Pioneer yang dimodifikasi dengan pendekatan polyalfabetik dinamis untuk meningkatkan keamanan. Penerapan kombinasi algoritma ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif upaya menjaga keamanan data digital tanpa memerlukan sumber daya komputasi yang besar, dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing algoritma. Sementara itu, implementasi metode ini juga dapat menjadi alternatif pengamanan data yang sederhana, efisien, dan mudah diterapkan dalam berbagai kebutuhan baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan.
Selain untuk memperkuat keamanan data, penerapan kombinasi algoritma Pejinere dan Playper juga menjadi bentuk pengembangan data kriptografi klasik agar menghasilkan hasil lebih relevan dengan kebutuhan sistem digital masa kini. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis file digital seperti teks, gambar, maupun audio untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan kontribusi terhadap perluasan sistem enkripsi yang efisien, mudah diimplementasikan, serta tetap memiliki tingkat pengamanan yang tinggi. Lalu rumusan masalah. 1. Bagaimana cara kerja kombinasi algoritma Pejinere, Cipher, dan Playper dalam proses enkripsi dan dekripsi file digital. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat keamanan hasil enkripsi dari kombinasi kedua algoritma tersebut terhadap serangan kriptoanalis. Lalu 3, bagaimana kinerja kombinasi algoritma Pejinere dan Playper dalam hal waktu proses enkripsi dan dekripsi dibandingkan dengan penggunaan masing-masing algoritma secara tunggal. 4. Bagaimana implementasi kombinasi kedua algoritma tersebut dapat diterapkan secara efektif untuk pengamanan file digital agar lebih kuat, efisien, dan tetap mudah digunakan. Lalu, adapun tujuan penelitian yaitu 1. Untuk menganalisis cara kerja kombinasi algoritma Pejinere Cipher dan Playper Cipher dalam proses enkripsi dan dekripsi file digital. Lalu 2. Untuk mengevaluasi tingkat keamanan kombinasi kedua algoritma terhadap serangan kriptoanalis, yaitu 3. Untuk mengukur kinerja kombinasi algoritma pada efisiensi waktu proses enkripsi dan dekripsi dibandingkan penggunaan algoritma tunggal. Lalu 4. Untuk mengimplementasikan kombinasi algoritma Pejinere dan Playper pada sistem sederhana sebagai model pengamanan data digital yang kuat, efisien, dan mudah diterapkan. Langsung saja, bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan pendekatan eksperimen kuantitatif. Pendekatan eksperimen digunakan untuk mengukur performa sistem secara objektif melalui parameter kuantitatif seperti waktu, ukuran file, serta kesamaan khas antara file asli dan file dekripsi. Lalu lokasi dan waktu yaitu di Laboratorium Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi selama periode Oktober hingga Desember 2025. Alat dan bahan penelitian yaitu yang pertama perangkat keras. Berikut spesifikasi perangkat kerasnya. Lalu perangkat lunak. Berikut perangkat lunak dan fungsinya. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Python, Visual Studio Code, Hasleaf, Time, Matplotlib, OS, and Trinker. Metode pengumpulan data yaitu pertama studi pustaka, kedua data dikumpulkan melalui hasil pengujian sistem secara langsung terhadap berbagai jenis file digital. Lalu desain sistem dan tahapan penelitian. Berikut tahapan, kegiatan, maupun hasil yang diharapkan. Lalu desain dan arsitektur sistem. Yang pertama untuk proses enkripsi yaitu 1. Pengguna memilih file digital yang akan diamankan. 2. File dikonversi ke bentuk teks biner. 3. Proses enkripsi tahap pertama menggunakan algoritma Pejinere Cipher dengan kunci yang dimasukkan pengguna. 4. Hasil enkripsi tahap pertama diproses kembali menggunakan algoritma Playper Cipher, yaitu 5. Hasil akhir berupa file terenkripsi atau ciphertext disimpan secara otomatis. Lalu untuk proses dekripsi yaitu 1. Pengguna memilih file terenkripsi. 2. File tersebut didekripsikan menggunakan algoritma Playper Cipher terlebih dahulu. Lalu 3. Hasilnya kemudian didekripsi kembali menggunakan Pejinere Cipher untuk mengembalikan file asli. Lalu 4. Sistem menampilkan pesan bahwa dekripsi berhasil dan file asli tersimpan. Untuk pengujian sistem yaitu pertama ada uji akurasi dekripsi, uji proses waktu, uji keacakan ciphertext, uji efisiensi sistem.
Hasil yang diharapkan yaitu 1. Aplikasi sistem pengamanan data digital yang mudah digunakan dan aman. 2. Proses enkripsi dan dekripsi berlapis dengan tingkat keakuratan 100%. 3. Ciphertext yang acak dan sulit dipecahkan tanpa kunci. 4. Efisiensi proses yang baik dengan waktu enkripsi dan dekripsi relatif singkat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.